Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Al-Fatihah kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua bagi ulama al-amil wal musannif wa isba salat sufiyatul mu'aqqid kayyatan wa jami'in alaihi muqarrabin wa khususan dari hadis Sayyid Syekh Al-Imam Abdullah bin Ismail al-Mughirah Bukhari yang bertasawuf sirah wa dari ahwal yang diasal dari jadi silsilah ilmu sosial dan politik wakilnya jelas itu bahasa masyarakat bertasawuf sirah wa dari ahwal yang diasal dari syariah al-Bukhari Ia kena pilih kita sekarang sebab saya bersyukur kalian alif rahmatullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bidarin amin ya rabbal alamin. Bismillah. Qauluhu babul hayya fil ilmi. Kita lanjutin bahasan kita, bab yang menerangkan tentang malu dalam menuntut ilmu. Waqala dan berkata qauluhu, waqala dan berkata siapa mujahidun, mujahid sudah generasi tabi'in, la yata'allamu, tidak mencari ilmu, tidak menuntut ilmu akan ilmu. Siapa mustahyin, orang yang malu, wala mustakbirun, dan orang yang sombong. Jadi nggak akan dapat ilmu kalau malu-malu, dan juga nggak akan dapat ilmu kalau sombong. Waqalat dan berkata siapa Aisyah tu Sayyidah Aisyah, ni'man nisa'u, sebaik-baiknya perempuan, nisa'ul ansori, adapun beberapa perempuan dari kaum Ansor. Lam yamna'hunna, kenapa perempuan Ansor itu, kalau Ansor itu adalah penduduk asli Madinah yang menerima orang-orang mujahid, orang-orang yang muhajir, ya, orang-orang yang hijrah dari Mekah. Kenapa perempuan Ansor itu kok katanya sebagus-bagusnya perempuan? Lam yamna'hunna, tidak mencegah pada mereka apa al-hayahu, sifat malu, ayyatafaqahna, untuk memahami fiddin, di dalam bab agama. Sebab kalau perempuan Ansor itu kalau soal cari ilmu nggak malu, dia langsung nanya aja. Jadi makanya disebut perempuan Ansor ini sebagus-bagus perempuan. Jadi ini bab menjelaskan tentang kalau mau nyari ilmu jangan malu, jangan sombong, udah jangan merasa enak kalau mau ditanyain, itu mas saya juga udah tahu. Itu yang orang malu dan sombong. Qauluhu, hadatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Muhammad bin Salam, Muhammad bin Salam. Kala berkata Muhammad bin Salam, akhbarana, mengabarkan kepada kami siapa Abu Muawiyah, Abu Muawiyah. Kala berkata Abu Muawiyah, hadatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Hisyam bin Hisyam, an abihi, dari bapaknya Hisyam, an Zainab nati Ummi Salamata, dari Zainab anak perempuan dari Ummi Salamah, an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah. Ummi Salamah ini adalah Ummul Mukminin.
Qalat berkata Ummi Salamah, ja'at datang siapa Ummu Sulaimin, Ummu Sulaim ila Rasulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat kemudian berkata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, innallaha sesungguhnya Allah itu la yastahi tidak malu Allah minal haqqi dari kebenaran. Alal mar'ati maka apakah itu wajib buat perempuan atas perempuan min muslim untuk mandi idah kalamat apabila mimpi si perempuan. Qala dijawabna siapa an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'at apabila ada ditemukan apabila melihat perempuan al-ma'a ada air keluar faqat maka kemudian menutupi siapa Ummu Salamah wajahnya, takni wajaha menutupi wajahnya karena malu. Faqalat dan berkata, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, wa tahtalimu apakah bisa mimpi siapa al-mar'atu perempuan? Qala menjawab Nabi, na'am iya bisa. Taribat yaminuka, taribat yaminuka, taribat yaminuki, celaka kamu. Taribat semoga beruntung apa yaminuki dirimu. Fabima maka dengan apa yushbihuha menyerupai akan perempuan siapa waladuha anak perempuan. Hadis ini menjelaskan ada namanya perempuan Ummu Sulaim. Ummu Sulaim datang kepada istri Nabi yang bernama Ummi Salamah, bertanya, datang kepada Rasulullah, datang ketika datang kepada Rasulullah, dan Ummi Sulaim ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran. Nah, saya mau nanya, perempuan itu kalau umpama tidur mimpi itu harus mandi apa enggak? Gitu. Nabi jawab, iya mandi kalau umpama mimpinya mimpi basah. Gitu. Nah, karena begitu akhirnya Ummi Salamah menutupi wajahnya karena gak enak malu. Ummi Salamah. Kemudian Ummu Sulaim tadi bertanya, tuh, apakah perempuan bisa mimpi basah? Nabi bilang, ya bisa. Nah, justru dari situ itu nanti akhirnya anak-anak itu kadang-kadang mirip sama ibunya, wajahnya atau apa jadi mirip. Artinya nggak laki nggak perempuan kalau mimpi basah tidur mimpi basah, Waalaikumsalam, itu ya tetap wajib mandi. Nah, itu jadi ada ini yang nggak ada perbedaan antara laki-laki sama perempuan. Kalau tidur mimpi dan terlihat ada air mimpi basah ya wajib mandi jinabah. Lanjut. Qauluhu, haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Ismail. Qala berkata Ismail, haddatsani menceritakan hadis kepadaku siapa Malik an Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Dinar, an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda Rasulullah, inna minasyajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathalul muslim. Sesungguhnya ada sebuah pohon, satu pohon yang tidak jatuh, yang tidak gugur satu daun pohon itu,
dan itulah perumpamaannya orang Islam. Inna minasyajari, sesungguhnya itu dari beberapa pohon, sajarotan, adapun ada satu pohon, layas kutu yang tidak gugur akawarokuha, daunnya pohon, daunnya sajaroh, wahia adapun sajaroh yang daunnya tidak gugur itu, matalul muslimi, perumpamaannya orang Islam. Haditsuni, ceritakanlah kalian akan hadis kepadaku, mahia, ma adapun apa itu dia sajarah. Tolong ceritain maksudnya sajarah, maksudnya pohon itu pohon apa gitu para sahabat nanya. Faqa'a, maka menduga, maka menduga siapa an-nasu, manusia, fi syajaril badiyati, menduga bahwa yang dimaksud pohon itu adalah pohon-pohon yang ada di lembah, pohon-pohon yang ada di jurang. Wawaqa'a, dan menduga fi nafsi, di dalam hatiku. Ini hatiku ini berarti Abdullah bin Umar, ya. Abdullah bin Umar menduga bahwa pohon itu adalah annaha, bahwa sesungguhnya pohon itu an-nakhlatu, pohon nakhlah. Nakhlah itu apa? Kurma apa anggur? Anggur ya? Anggur. Pohon anggur. Kalau waktu Nabi menyampaikan, bersabda bahwa ada satu pohon yang daunnya ini gak akan gugur, gak gugur satu daun pun. Nah, itulah perumpamaannya perumpamaannya orang Islam. Para sahabat yang ada di situ menduga ini daun, ini pohon yang ada di lembah-lembah ini mungkin nih, kayak lumut, kayak apa gitu ya, daunnya kan gak gugur. Tapi Abdullah bin Umar menduga bahwa ini pohon anggur gitu, pohon nakhlah, anggur ya. Qala, berkata siapa Abdullah bin Umar tadi, dia dalam dirinya udah menduga bahwa ini pohon anggur. Fastahyaitu, maka malu aku kalau mau nyebut pohon itu pohon nakhlah gitu, malu. Dia diam aja makanya. Faqalu, maka orang-orang tadi menjawab, ya Rasulullah, berkata ya Rasulullah, duhai Rasulullah, akhbirna, kabarkan kepada kami, biha, apa pohon itu, syajarah itu. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya, adapun syajarah itu adalah an-nakhlatu, pohon anggur, pohon nakhlah ya, anggur ya, anggur. Qala, berkata siapa Abdullah bin Umar tadi, fahaddatsu, maka menceritakan hadis siapa aku abi kepada bapakku, bima, dengan perkara waqa'a yang terjadi fi nafsi, di dalam hatiku. Faqala, maka menjawab bapakku, la antakuna, sungguh sebaiknya engkau itu kultaha, menyebutkan pohon itu ahabbu, lebih aku sukai, ilayah kepadaku, min ayyakuna, daripada yang terjadi li padaku, kada wa kada, begini. Jadi waktu Nabi bersabda seperti itu, Abdullah bin Umar kok sudah menduga bahwa pohon itu adalah pohon anggur, tapi malu, dia nggak mau nyampein karena malu, nggak mau ngucap. Akhirnya padahal ternyata yang diduga sama orang salah, yang benar adalah yang diduga sama Abdullah bin Umar tadi, pohon anggur itu. Dia cerita sama bapaknya, Pak tadi begini kepada Umar ya, cerita kepada Umar, bapaknya Umar. Nah, bapaknya ini malah bilang, coba tadi kamu ceritain, kamu jawab aja, nggak usah malu-malu gitu, omongin aja kalau emang tahu. Itu saya lebih senang kalau kamu omongin daripada kamu diem aja tadi malu-malu.
begitu. Ini kira-kira apa namanya, maksudnya adalah seperti ini. Jadi dalam hal mencari ilmu jangan malu, nggak boleh malu-malu. Sampein, kalau kurang jelas tanyain, kalau udah tahu duluan ya kasih tahu, jelasin gitu, supaya ilmu itu tetap begitu adanya, nggak berubah-berubah gitu. Sebab kacaunya ilmu apalagi zaman sekarang itu banyaknya orang yang tahu sedikit tapi ngomongnya banyak. Kacaunya dunia dakwah Islam sekarang ini, banyak orang yang tahu sedikit tapi ngomongnya banyak. Mereka bilang apa namanya, pakai dalil, katanya balighu ani walau ayat, sampaikan dariku meskipun cuma satu ayat. Kalau teman tahu satu ayat udah jangan banyak-banyak ngomong. Dan padahal itu juga dalil, bukan dalil untuk itu, bukan dalil untuk jadi pendakwah. Jadi dakwah itu ada syarat-syarat tertentu yang disyaratkan oleh Quran, harus dengan hikmah, harus dengan mau'idhah hasanah, harus dengan kebijaksanaan, kesantunan, nyampein dengan sampaikan yang bagus. Kalaupun harus mujadalah, kalaupun harus dengan rada keras, tapi ya keras yang baik, dan bagaimana seperti itu. Sekarang kacaunya dunia dakwah karena banyak orang yang berdakwah tanpa melalui 3 cara yang Al-Quran ajarkan, sehingga banyak orang yang makin panas kalau habis dengerin dakwah, dengerin ceramah. Makanya kalau punya handphone udah jangan buat ngaji bu, mendingan buat main game. Kalau mau ngaji datang ke madrasah, datang ke pondok, datang ke pesantren, datang ke masjid. Kalau punya handphone mendingan buat main game, buat joget-joget TikTok. Udah itu aja ya, jangan buat ngaji, jangan ngaji lewat handphone, kecuali kalau tahu sumber websitenya siapa, dari mana. Kalau mau ngaji ke madrasah, ke masjid-masjid, tahu jadi gurunya siapa. Lanjut. Jadi jangan tong-tong, ini saya megang handphone juga ini penting, ini buat ngaji. Oh, ngaji dari HP, repot nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut qauluhu. Babu ini tanggung, ini sampai kitab wudu ya. Kalau ini nanti jadi pertemuan tahun ini terakhir, kita penutupan aja sekarang. Kita lanjutin nanti pada Syawal ya. Ini tanggung, ini tinggal 3 bab lagi, setengah halaman. Kemudian masuk kepada kitab wudu, masalah wudu nanti ya. Kali ini soal ilmu kita habisin aja. Jadi setelah Syawal nanti masuk kitab yang menjelaskan tentang wudu, bagaimana wudu yang wudunya Rasulullah ini terrangkum dalam hadis-hadis dalam kitab Bukhari ini. Kita lanjutin dulu habisin sampai kitab ilmu. Qaluhu babu man istahya fa amara ghayrahu bisu'al. Babu man, adapun ini adalah bab yang menceritakan tentang orang istahya yang malu pengen nanya, malu. Fa amara, maka nyuruh orang yang malu tadi ghayrahu, kepada yang lain, bisu'ali, untuk bertanya. Ini kalau mau nanya, kadang-kadang kita mau nanya nyuruh orang, tanyain dong ini, gitu ya, suka begitu ya. Atau ada juga orang yang berani ngomong, saya mau nanya, ini teman saya suka begini-begini, padahal dianya. Nah ini disebut juga orang yang malu terhadap ilmu. Jadi kalau mau nanya aja, terus terang aja, jangan bilang ini saya mau cerita nih, teman saya ada begini, padahal dianya sendiri.
Qauluhu haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Musaddad bin Musaddad. Qala, berkata Musaddad, haddatsana, menceritakan hadis kepada kami siapa Abdullah bin Dawud, Abdullah bin Dawud, anil A'mash, dari A'mash, an Mundir dari Mundir Ats-Tsauri, an Muhammad bin Hanafiyati, dari Muhammad bin Hanafiyah, an Ali dari Ali. Qala, berkata Ali, kuntu, aku adalah itu rajulan, seorang laki-laki, maddaan itu orang yang gampang keluar mati, ya, gampang ngeceret, gampang keluar mati. Beda nanti antara madi, mani, wadi, beda ya. Ada 3 macam cairan. Fa'amartu, maka menyuruh aku al-Miqdad, pada Miqdad, ayas ala, untuk bertanya Miqdad an-Nabiya, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, maka bertanya Miqdad kepada Nabi. Faqala, maka menjawab Nabi fihi, di dalam pertanyaan as-su'al, al-wudu. Ada namanya Ali, dia seorang laki-laki yang gampang keluar madi. Karena malu, akhirnya dia nyuruh Miqdad untuk tanyain dong ke Nabi, kalau keluar madi ini gimana nanti hukumnya. Akhirnya mendapat jawaban untuk wudu. Artinya kalau keluar madi berarti batalin wudu. Jadi ada 3 cairan yang keluar dari kubul. Ada yang namanya, pertama ada mani, ada madi, ada wadi. Kalau mani, ya, ini mani ini tidak najis, tapi wajib untuk mandi jenazah kalau keluar mani. Nah, kalau madi ini lebih seringan perempuan malah yang keluar madi gitu. Nah, ini najis dan membatalkan wudu. Jadi harus wudu. Kalau keluar ada basah-basah, biasanya kalau umpama terangsang, nah ini keluar madi, laki atau perempuan sama. Satu batalin wudu dan kedua najis kalau madi. Kalau mani tidak najis. Bahkan mani yang keluar pertama itu nggak batalin wudu, cuman wajib mandi. Ya, cuman batalin hadas besar, bikin hadas besar, tapi nggak batalin wudu. Kalau mani yang keluar pertama. Nah, kalau mandi ini najis. Ini najis. Ada lagi wadi. Wadi itu biasanya kalau habis keluar, kalau habis kencing, itu keluar lebih keruh, dia putih, bening tapi keruh. Itu. Kalau madi kan encer, bening. Kalau mani agak kental. Nah, seperti itu. Itu bedanya. Madi sama wadi itu najis dan harus wudu, batalin wudu. Kalau mani tidak najis, wajib mandi. Kalau mandi dan wadi tidak. Itu. Nah, ini orang mau nanya malu, nyuruh orang lain, tanyain dong, saya sering keluar madi. Gitu. Nah, itu kalau dijawab mendapatkan jawaban wudu kalau keluar madi. Laki perempuan sama aja, malah lebih gampang perempuan untuk keluar. Ini kitab Kifayatul Akhyar yang bilang bahwa perempuan justru lebih sering keluar madi, ya, dari Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau dibaca di kitab Syarah Muslimnya itu dijelaskan memang lebih banyak perempuan yang keluar madi. Artinya lebih gampang terangsang perempuan. Lanjut. Babu dzikril ilmi wal futya fil masjid. Bab menerangkan tentang
menyampaikan ilmu dan fatwa di dalam masjid. Qalu haddatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Qutaibah. Kala berkata Qutaibah, haddatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Al-Laits bin Sa'id. Al-Laits bin Sa'id, Laits bin Sa'ad. Kala berkata Laits, haddatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Nafi'un Nafi' Maula Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Nafi' ini merupakan bekas budaknya Abdullah bin Umar bin Khattab. An Abdullah bin Umar, Nafi diceritakan dari Abdullah bin Umar, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki itu qama berdiri fil masjid, di dalam masjid. Faqala, maka berkata laki-laki itu, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, min aina, dari mana ta'muruna, engkau memerintahkan kepada kami anuhilla, untuk bertahal, anuhilla, untuk bertalbiyah lah, gampangannya gitu ya, ihram, memulai ihram, memulai talbiyah, memulai niat ihram ya. Dari mana engkau menyuruh kami untuk memulai ihram? Mikot, nah mikot ya, mikot makan. Nah, nuhilla ini mulai bertalbiyah, memulai mikot makan, baik itu mikot haji atau umrah. Faqala, maka menjawab siapa Rasulullah SAW, yuhillu, berihram, miqat, talbiyah siapa ahlul Madinah, di orang-orang yang dari Madinah, min Dzil Hulaifati, dari Dzil Hulaifah. Wa yuhillu, dan bermiqat ihram, bermiqat siapa ahlul Syam, dari arah Syam, nah minal Juhfati, dari Juhfah. Wa yuhillu, dan bermiqat ihram siapa ahlu Najdin, ahli Najd, penduduk Najd, Bani Najd, min Qarni, dari Qarn. Wa qala, dan berkata siapa Ibnu Umar, wa yazmumuna, dan menduga manusia, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda Rasul, wa yuhillu, dan berniqat ihram siapa ahlul Yamani, ahli Yaman, min Yalamlam, dari Yalamlam. Wa kana, dan ada siapa Ibnu Umar itu yang perlu berkata Ibnu Umar, lam afqah, saya belum paham hadihi, tentang penjelasan ahlul Yaman dari Yalamlam ini, min Rasulillah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini, ketika di dalam masjid ada seorang laki-laki berdiri, ya Rasul, ini ihram mikotnya, zaman mikot tempatnya, makannya dari mana, bertalbiyah kita mulai dari mana, engkau memerintahkan kepada kami. Oh, kalau orang Madinah, dari arah Madinah itu mikotnya dari Hulaifah, di Hulaifah. Kalau umpama ahli Syam, dari arah Syam itu dari Juhfah. Kalau Najd itu dari Qarn. Nah, kemudian yang dari arah Yaman, artinya dari arah Tenggara, kayak seperti di Indonesia, dari arah Indonesia itu berarti arahnya arah Yaman sana. Kalau kita lurus ke sana, itu dari Yalamlam ya. Cuman menurut Ibnu Umar, ini perkataan ahlul Yaman dari Yalamlam ini benar dari Nabi atau tidak, saya belum bisa pastikan. Nah, seperti itu maksud daripada hadis ini. Lanjut. Makanya orang kalau pergi haji itu kloter awal ya, kloter awal itu karena dia ke Madinah dulu, makanya nanti ambil mikotnya di mana Bu Haji? Mekah langsung ya. Kalau Ma dari mana waktu itu? Kalau Ma dari mana? Di Bir Ali. Nah, kalau Bir Ali dari arah Madinah itu ngambilnya di Masjid Bir Ali ya. Nah, itu kalau dari arah Bir Ali agak Maria. Nah, ini daerahnya Hulaifah.
Kalau yang jaronah itu kalau udah mikot yang kedua ya, ihram yang kedua ya, karena udah ada di Mekah, akhirnya keluar kota lagi untuk ke Ji'ronah untuk ambil mikot. Ya, lanjut. Babu man ajaba sa'il, man ajaba sa'il bi aktsara mimma sa'ala. Bab ini menerangkan tentang orang jawab pertanyaan dengan lebih banyak daripada yang ditanya. Babu man, adapun ini adalah satu bab yang menerangkan orang ajaba yang menjawab siapa man as-sa'ila terhadap orang yang bertanya bi aktsara dengan jawaban yang lebih banyak mimma dari perkara sa'alahu yang ditanya. Qauluhu haddatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Adam qala berkata Adam siapa haddatsana menceritakan hadis kepada kami siapa Ibnu Abi Dzib An-Nafi' dari Nafi' An Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga meridhoi siapa Allah anhuma dari Ibnu Umar dan Umarnya. Ani Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-Zuhri, dan juga diceritakan dari an-Zuhri dari Zuhri, an Salim dari Salim, an Ibnu Umar dari Ibnu Umar, an Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, bahwa sesungguhnya seorang laki-laki itu sa'alahu bertanya seorang laki-laki kepada Nabi, ma, adapun apa yalbasu yang memakai siapa al-muhrimu orang yang ihram, apa yang dikenakan, apa yang dipakai oleh orang yang ihram. Faqala muhrim, ya muhrim ini orang yang ihram. Nah biasanya kalau kita nyebut perempuan lain atau laki-laki lain ini bukan muhrim, nah ini salah. Yang tepat adalah bukan mahram. Ya mahram itu orang yang haram untuk dinikahi, ya, yang nggak boleh dinikah. Harim. Cewek. Ya. Harim cewek ya. Wadon. Nah, itu istilah lainnya bahasa ya. Tapi untuk penyebutan mahram itu adalah orang yang haram dinikahi, mahram. Kalau suami istri itu bukan mahram. Istri itu bukan mahram. Bukan mahram. Muhrim itu adalah orang yang ihram. Kalau istri itu harim. Wadon. Istri itu bukan mahram. Bojo. Ya, istri itu bukan mahram, suami bukan mahram. Tapi pasangan halal itu. Nah, makanya kalau suami istri tetap batal wudhu kalau senggol karena bukan mahram. Wudhu tetap batal. Nah itu kalau nyebut perempuan lain adalah mahram, laki-laki lain mahram. Nah kalau orang yang muhrim, ya kalau muhrim itu orang yang ihram. Nah ini nyebutnya nanti istilahnya. Nah kalau orang ihram itu apa yang dipakai? Jadi Nabi bertanya, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, mayal basul muhrim, apa yang dipakai oleh orang yang ihram? Faqala, maka menjawab Nabi, la yalbasu, tidak mengenakan orang yang ihram al-qamisa, gamis, gak boleh pakai baju kalau orang ihram. Wala imamata, dan tidak boleh memakai imamah. Imamah itu sorban yang diputer-puter di pala itu, ya. Pokoknya kayak siapa gitu pakai begitu udang-udang gitu ya. Ya, kayak Aladin gitu dah. Wala sarawila, dan tidak boleh memakai surwal. Surwal itu bahasa Arab ya. Surwal, celana panjang. Nah, surwal bahasa Jawa ya. Ya, surwal itu Jawa ya. Ini Arab, artinya aslinya Arab. Wala sarawil. Sirwal, ini Arab apa Jawa duluan ini? Yang punya bahasa nih. Dari bahasa Arab ya. Iya. Hebat orang Jawanya bahasa Arab. Walal burnusa, dan tidak boleh memakai burnus. Burnus itu
Burnus itu kayak apa? Kalau mantel. Nah, burnus jaket. Burnus itu mantel. Kalau orang kedinginan yang pakainya burnus. Nah ini burnus. Tidak boleh pakai jaket. Wala sauban, dan tidak boleh pakai baju. Kalau tadi gamis nggak boleh. Ini sauban, baju. Masahul warsu, yang tidak boleh pakai baju yang terkena wewangian. Masahu, yang mengenai akan saub apa alwarsu, wewangian. Awiz za'faronu, atau kena za'faron. Jadi orang ihram itu tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai udeng-udeng, tidak boleh pakai syuwal, celana, tidak boleh pakai mantel, tidak boleh pakai baju yang terkena wewangian atau terkena za'faron. Kemudian fa'ilam yajid, kalau tidak punya anak lainnya, tidak nemu seseorang muhrim anak lainnya akan dua sendal, falyalbas, maka hendaknya memakai khuf. Ya, khuf itu adalah sepatu yang tinggi, yang sampai menutupin ke betis. Walayaqta'huma, dan potong khufnya hatta yakuna, sehingga ada si khuf itu tadi al-ka'bain, di bawah mata kaki. Artinya kalau orang ihram tadi enggak, kan yang ditanya cuma nanya satu doang. Ini ada orang nanya satu pertanyaan tapi dijawab lebih banyak dari apa yang dia tanya. Ada Nabi ditanya, ya Nabi, orang ihram itu apa yang dipakai oleh orang yang ihram? Dijawab sama Nabi panjang lebar. Orang ihram tidak boleh pakai gamis, tidak boleh pakai imamah budak-budak, tidak boleh pakai surwal, tidak boleh pakai celana panjang, tidak boleh pakai mantel, jaket, jas, tidak boleh pakai baju yang kecipratan wewangian atau kena za'faron. Dan kalau emang nggak ada sendal, boleh pakai sepatu tapi dipotong sampai kelihatan mata kakinya. Itu. Jadi artinya kalau pakai sendal boleh. Nah, ini pakaian. Nah, kalau gesper gimana? Begini. Nanti dalam fikih, kalau orang ihram itu tidak boleh memakai sesuatu yang berjahit. Maksudnya yang dijahit itu adalah yang menyarum. Maksudnya menyarum itu membentuk bulat gitu. Kayak contoh, sama ini kayak sarung ini. Ini sarung kalau umpama nggak dijahit tengah, ya boleh dipakai kalau nggak dijahit tengahnya. Tapi kalau dijahit tengahnya kan jadi menyarum, tadinya kain selebar jadi membulat gitu, nah itu udah nggak boleh. Terus kalau gitu gesper gimana? Gesper kan panjang. Nah gesper jangan gesper yang model tusukan begitu. Kalau ditusuk kan jadi menjahit, jadi menyarum bulat gitu kan, jadi ngikat. Kalau mau ya udah di gituin aja, jangan ditusuk, jangan diketin, dilempit aja. Jadi pokoknya nggak boleh ada sesuatu yang terjahit. Nanti biasanya ada orang-orang yang petugas umroh itu biasanya nggak boleh pakai sepatu gitu. Nah di sini ada nih pakai khuf boleh ya. Pakai khuf boleh, yang penting mata kaki terlihat. Nah gitu. Nggak boleh pakai pakaian dalam. Hah? Kalau perempuan ini yang nggak boleh laki-laki, kalau perempuan. Nah ini titik poinnya di sini adalah ditanya satu, Nabi tetap menjelaskan dengan panjang lebar supaya tidak terjadi salah paham. Nah ini alhamdulillah wallahu a'lam bishawab.
kita sudah menyelesaikan kitab soal ilmu. Nanti Syawal kita masuk lagi membahas tentang kitab wudu, masalah wudu. Ya. Jadi wudunya Nabi seperti apa akan ketahuan nanti di sini. Lihat. Habis sholat subuh dikasih kuliah subuh. Wanipiro. Ya, jadi boleh juga nanti kalau umpama mau habis sholat subuh apa mau habis tarawih ngaji pasangan gitu, ngaji ini aja ya, ngaji fikih aja ya. Kuliah subuh tiap hari ya? Habis subuh deh ya, habis sahur, terus nunggu subuh, habis subuh ya paling sampai jam 5:30 atau jam 6 gitu ya. Ntar tidurnya pas habis sholat duha dah jam 10-an gitu. Mau ya terserah, mau habis subuh atau mau habis tarawih. Nanti dah sendiri dulu dah. Ya, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan baca doa. Semoga kita tetap diberikan kesehatan bisa sampai kepada bulan Ramadan. Ala hadihi ya Maulana wa sallallahu alaihi Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bis-salati 'alaihi sudurana wa yassir biha umurana wa farrij biha humumana waqshif biha humumana waghfir biha dhunubana waqdi biha dhunubana waqdi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa aghsil biha khawbatana wansur biha hujjatana wa tahhir biha alsinatana wa anis biha wahsyatana warham biha ghurbatana waj'alha nuran baina aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa min tahtina wa fi hayatina wa mautina wa fi quburina wa hasrina wa nasrina wa dillan yawmal qiyamati ala ru'usina wa saqil biha mawazina hasanatina wa adib barakatiha alaina hatta nalqa nabiyyana wa sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aminuna mutmainnun farihuna mustabshirun wa la tufarriq bainana wa bainahum hatta tudkhilana madkhalahu wa tuwiyana ila jiwarihil karim ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna amanna bihi sallallahu alaihi wasallam
walam narahu famatikna Allahumma fid dharaini bi ru'yatik wa tsabbit qulubana ala mahabbatik wastaqbilna ala sunnatik wa tawaffana ala millatik wahsyurna fi zumratin najiyah wa hizbihil muflihin wanfa'na bihan tawat alaihi qulubuna min mahabbatik sallallahu alaihi wasallam yauma la jadda wala mala wala banin wa awridna hawdahul asfa wa asqina bika'sihil awfa wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana wa atim alaina liqamah di haramik wa haramik sallallahu alaihi wasallam ila an natawaffa. Allahumma inna nastashfi'u bihi ilaika idh huwa awjahu syufa'i ilaik wa nuqsimu bihi alaika idh huwa aqdamu man uqsima bihaqqihi alaik wa natawassalu bihi ilaika idh huwa aqrabul wasaili ilaik nashku ilaika ya Rabbi qaswata qulubina wa kathrata dunubina wa tula amalina wa fasada amalina wa takasulana 'anil ta'at wa hujumana 'alil mukhalafat fa ni'mal mushtaka ilayhi anta ya Rabbi innaka nastansiru 'ala a'da'ina wa anfusina fansurna wa 'ala fadlika natawakkal fi salahina fala takilna ila ghairika ya Rabbana wa ila janabi rasulika sallallahu alaihi wasallam nantasibu fala tub'idna wa bibabika naqifu fala tadrudna wa iyyaka nas'alu fala tuhayyibna Allahumma arham tadarru'ana wa amin khawfana wa taqabbal amalana wa aslih awalana waj'al bi ta'atika ishtighalana wa ila al-khairi ma'alana wa haqqiq bi ziyadati amalana wa atim bi sa'adati ajalana hada kulluna zahir baina yadayk wa haluna la yakhfa alayk amartana fatarakna wa nahaitana fatarkabna wa la yas'una illa afuka fa'fu anna ya khairal ma'mul wa akram mas'ul innaka ghafurur rahim ya rahman Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.